Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Orang yang dicintai Allah dan Rasulullah, orang yang mendapat cinta itu pasti hukumnya wajib syafaat. Ada murid pinter, sombong. Soalnya gampang Pak Guru. Bisa, tapi meremehkan. Nanti kira-kira guru itu ngoreksinya gimana? Yang tadinya biasa-biasa, super teliti. Karena, walaupun bisa, tapi sombong. Ada murid yang tidak bisa, tapi sering jokokno sandali, nukono pecel, Pak Gofur. Ini kayak aliran syafaat semua ini. Amin. Betul nggak? Itu banyak kurangnya tapi syafaat. Itu baru nurut. Lebih tinggi lagi, ada murid yang dicintai, taat lagi, syafaat enggak? Itu kerjaannya enggak didelok blas, naik. Itulah dasarnya cinta. Lihat, jadilah pengemis cinta. Pengemis cinta. Wah, temanya nanti pengemis cinta. Jadilah kita itu pengemis cinta Allah dan pengemis cinta Rasulullah. Tentunya nanti tidak sembarangan pengemis cinta. Di antaranya adalah mas kawinnya adalah wal amala. Amal yang dicintai Allah, amal yang dicintai Rasulullah. Ya. Kalau jenengan itu punya kekasih, pasti memaksa diri jenengan untuk menyenangi kebiasaan kekasih kita. Betul enggak? Dalam rangka untuk mendapatkan cinta, memaksa. Memaksanya itu tidak akan berat. Yang kemarin saya contohkan seperti anak itu kalau mengidolakan Maradona, mengidolakan seseorang, itu menirunya kan tidak dengan berat hati, walaupun berkorban miliaran atau ribuan karena hobi, karena senang, karena cinta. Jadi esensinya adalah, ruhnya adalah cinta. Mintalah cinta, dicintakan sholat. Kalau sudah dicintakan sholat, subhanallah, luar biasa. Kalau dicintakan sholawat, luar biasa. Kalau sudah dicintakan sedekah, itu luar biasa. Ruhnya adalah cinta. Perhatikan apa kata Rasulullah, hubbiba ilayya, hatiku dijadikan cinta. Rasulullah tidak bisa mencintai sholat, tapi hatiku dijadikan cinta. Hubbiba ilayya minad dunya, hatiku dijadikan cinta melebihi dunia seisinya. 1, an-nisa'u, perempuan. 2, watibu, parfum. 3, waju'ilat qurratu aini fis shalah, yaitu sholat. Ya Allah, jenengan pernah enggak yang dulunya itu enggak senang baju merah, enggak senang baju hitam, tapi berjalannya waktu itu senang? Saya dulu itu enggak senang celana hitam. Akhirnya berjalannya waktu saya dibuat senang hitam itu netral. Betul enggak? Betul ya? Saya jadi merenung. Oh, jangan-jangan cinta saya kepada baju, cinta saya kepada warna itu agak telat. Semoga paham. Yang lainnya sudah senang semua, saya baru senang. Orang itu kalau belum waktunya senang kan tidak bisa dipaksa. Betul?
senang kepada benda, senang kepada seseorang. Kalau belum waktunya senang, itu kan iya. Jadi senang dan cinta itu ada kliknya, ada timingnya. Yang memegang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus terang kita ini termasuk orang yang cinta syariat apa cinta selain syariat? Kalau hati kita itu belum dibalik, berat apa berat itu? Berat itu. Saya dulu itu nggak senang PMP. Nggak senang. Karena bapak angkat saya itu orang Palembang, makan terus, loh ternyata enak. Betul kata orang Jawa, tresno jalanan kulino, ngelipet itu. Ada orang yang cintanya berproses seperti itu. Ada orang yang cintanya itu kun fayakun. Nah, cinta kita kepada sholat itu seperti apa? Lah kelop-kelop. Itu kelop-kelop ndeleki cinta. Betul nggak itu? Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi cinta itu diukir Allah. Di dalam ayat lain disebutkan walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah yang mengukir cinta, Allah yang mengukir iman. Allah yang mengukir itu. Terkadang kita tidak bisa memaksa cinta, diminta itu harus menjadi pengemis cinta. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Kita ini agak berat, disuruh cinta sesuatu yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan. Rasulullah tidak pernah melihat. Tapi ketika mata batin kita sudah dibuka, kita bisa mencintai sesuatu yang tidak terlihat di balik yang nyata. Semoga dipahamkan Allah. Dengan adanya makhluk ini yang nyata, sesuatu yang tidak nyata lebih nyata. Pelan-pelan. Di balik syariat yang kita kerjakan, katakanlah Rasul tidak nyata bagi kita yang tidak pernah pada masanya, itu lebih nyata. Makanya Rasulullah itu merindukan saudaranya yang ketika itu bersama sahabat. Saya merindukan saudara saya. Loh ya Rasulullah, siapa yang jenengan maksud saudara saya? Bukankah kita ini adalah saudara saya? Saudara jenengan? Bukan, kamu adalah sahabat. Saudara saya itu adalah seseorang yang tidak pernah melihat saya, tapi cintanya luar biasa. Sami'na wa ata'na kepada Al-Quran dan hadis. Sami'na wa ata'na. Di dalam hadis disebutkan walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang menguasai diriku, kata Rasulullah. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna imannya di antara kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi miman siwa. Kalau Rasulullah belum dicintai melebihi segala-galanya. Ya Allah, la yu'minu ahadukum. Jadi ukuran iman adalah cinta. Semakin cinta itu semakin beriman. Dan Masya Allah, kalau rahasia sholat itu disingkap sama Allah. Tadi rahasia Rabbi firli warhamni, kemudian rahasia at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kalau sudah disingkap kata per kata, dipahamkan Allah, maknanya satu persatu, akan mengiyakan sabda Rasulullah waju'ilat qurratu aini fi sholat. Saya tidak bisa keluar sholat, terpesona fi sholat, terpesona di balik kata-kata doa itu, karena sudah disingkap sama Allah, sudah disentuh itu. Oh ini maksudnya itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Insya Allah nanti semua Al-Quran juga akan disingkap melalui sholat.
Ya Allah, di situ adalah globenya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan di dalam sholat itu nanti kita diakui umatnya Rasulullah apa tidak. Ada hadis, siapa yang meremehkan ruku, siapa yang mengurangi sujud, itu laumata hadza bi ghairi millati Muhammadin. Andai kata mati tidak diakui umatnya Rasulullah. Jadi hati-hati gitu. Hati-hati. Kita harus menjadi pengemis sholat. Coba kita menjadi al-fakir. Kita menjadi miskin. Kita menjadi murid. Sang pencari sholat hakiki. Perhatikan. Sang pencari sholat hakiki. Sang penjelajah sholat yang hakiki. Nanti akan menemukan, ya Allah, Rasulullah di situ. Orang-orang soleh di situ. Ustaz Irfan, kita ini tolong hakikati siratal ladzina an'amta alaihim. Bimbing ya Allah seperti engkau membimbing orang-orang yang bisa sholat. Kita khususkan siratal ladzina an'amta. Ternyata kita didatangkan buku-buku tentang sholat. Ulama-ulama yang disolatkan Allah, yang dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca bukunya ulama, kita mampu mengiyakan, oh ini yang saya rasakan. Ya Allah, ini siratal ladzina an'amta. Hati-hati, di dalam sholat itu ada orang soleh. Hati-hati, di dalam sholat itu ada para nabi. Hati-hati, di dalam sholat itu ada Allah. Lihat, hati-hati, di dalam sholat itu ada Quran. Dan semuanya itu suci. Tidak akan bisa masuk kalau tidak dengan hati yang suci. Miftahnya, kuncinya adalah suci. Silakan wudhu yang sempurna, silakan istighfar yang sempurna. Nanti lama-kelamaan channel kita itu akan nyambung. Ada tarikan itu. Saya loh sama si fulan itu awalnya nggak cocok. Tapi berjalannya waktu kok cocok. Pertanyaan saya, cocok sendiri apa dicocokkan? Ya, jenengan pilih mana? Cocok kilat, berproses, atau lama? Pertanyaan berikutnya, enak mana? Ketemu sendiri atau dipertemukan? Ketemu sendiri, suwe. Kelamaan jenengan. Iya, enak dipertemukan. Jenengan saya kasih kunci 1000. Dengan rumah yang 1000. Lama nggak bukanya? Lama. Supaya tidak lama, tolong bimbing saya membuka. Semoga paham. Supaya nggak lama-lama. Betul nggak itu? Semoga paham. Ya Allah, itulah yang saya katakan al-fakir. Kita itu miskin, mintalah bimbingan biar tidak terlalu lama. Jangan sampai minta bimbingan ketika KO. Mencarinya lama. Dia berusaha membuka pintu, buka pintu. Iya kalau sehari, kalau 1 tahun berarti lama. Kalau kita dari awal itu, ya Allah tolong bimbing ya Allah kami sholat. Tolong bimbing kami ruku. Tolong bimbing kami sujud. Kata per kata itu selipi bimbingan. Selipi bimbingan, ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu pun kadang diserang setan, lupa itu. Loh iya ya, saya tadi kok nggak ngawali bimbingan.
Akhirnya saya mikir, Ustaz Ivan. Oh iya, orang yang punya kunci itu apakah pasti ingat? Jangan pernah enggak? Ya Allah, kunciku lali. Akhirnya balik ke tempat acara, bolak-balik, no saku, Masya Allah. Lali itu enggak ingat sejak dulu bro, ngawur. Yang namanya lupa itu tidak ingat dan tidak ada yang mau. Ya Allah, semoga paham. Betul enggak? Itu kalau tidak diingatkan Allah ya selamanya lupa. Siapa? Ashabul Kahfi. Jenengan kan ilmunya Ashabul Kahfi semua, enggak sadar-sadar. Kata kuncinya ini ala zikrika wa syukrika. Maaf, banyak yang membaca doa ini tapi enggak tahu nilai spiritualnya. Saya ini enggak bisa sadar sendiri. Saya ini enggak bisa zikir sendiri, enggak bisa ingat sendiri dan tidak bisa lupa sendiri. Jenengan pernah enggak jatuh cinta kepada seseorang dilupa-lupakan enggak bisa? Iya. Jenengan pernah enggak sampean iku gak eling bojo sampean, belas gak eling. Wis alamat itu. Ini namanya mengenali diri, bahwa kita itu ingat sendiri enggak bisa, lupa sendiri enggak bisa. Awas ya, awas, jangan sampai jenengan merasa ingat. Itu baru mengingat sesuatu, apalagi mengingat Allah, lebih berat itu. Wong bojone lali, anake lali, dompete lali, disuruh zikir ingat kepada Allah yang jauh. Mintalah ini ala zikrika supaya tidak terlalu lama. Banyak orang yang berdoa ini ala zikrika tapi jeroannya itu belum sampai ke sana. Dikiranya saya bisa zikir, dikiranya saya bisa menyebut Allah sendiri. Lama nanti saya tidak bisa menyebut ya Allah kalau tidak jenengan bimbing. Nanti jenengan akan bisa membedakan bahwa zikir yang dalam bimbingannya dengan zikir yang tidak dalam bimbingannya, jenengan nanti akan tahu itu. Allah sudah turun terlibat dan Allah belum terlibat itu tahu nanti. Kalau terlibat itu koneknya langsung cepat. Kalau belum terlibat itu muter-muter. Muter-muter. Contoh yang paling gampang, silakan jenengan cari barang yang lupa naruh. Kerahkan ingat jenengan. Mau dicoba sekarang? Cari barang lupa naruh. Keluarkan motonya, keluarkan ingatnya. Semakin diingat semakin lupa. Baru ingatnya kapan? Iya. Pas tidur, pas leye-leye, pas santai. Semakin diingat, semakin tidak ingat. Harus paham itu. Semakin diingat, semakin tidak ingat. Jangan-jangan zikir kita begitu dengan Allah. Semakin zikir, enggak lah zikir kabeh. Buratno ya Allah, Bunda Hafid ya Allah, Abareto, semoga paham. Pahami diri kita itu enggak mampu ingat sendiri, enggak mampu lupa sendiri. Lihat itu. Masih dalam kategori surat Asy-Syu'ara. Di situ dikatakan ayat yang ke-81, walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Sebelumnya alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dia Allah yang menciptakanku dan Dia Allah yang memberikan petunjuk. Dia Allah yang memberikan makan kepadaku dan memberikan minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan ketika aku sakit Dia yang menyembuhkan. Walladzi yumituni, dan Dia yang mematikanku, tsumma yuhyin, dan menghidupkanku. Paham ini?
Ayat ini menyadarkan kita bahwa kita itu tidak bisa apa-apa. Sebentar, kita ini kan saking hebatnya sampai berani mengatakan saya makan, saya minum. Maaf, belum kena stroke. Saya bisa bergerak. Saudara kita kena vertigo. Yang nggak pernah kena vertigo kan saya mampu berdiri. Betul? Yang kena vertigo itu ingin berdiri, ngomong. Ayo coba itu. Kita begini itu loh. Kalau tidak izin Allah, bisa jatuh nggak? Bisa jatuh? Iya itu. Rizki itu sudah di depan mata, 99% gagal. Sadari itu. Kita itu nggak bisa apa-apa, kita itu dihidupkan dan dimatikan. Umpamanya seperti orang bisa tidur dan bisa bangun. Itu saking hebatnya, sampai aku bisa tidur, aku bisa bangun. Belum pernah kena insomnia itu apa? Saya merasakan sakitnya bukan main, baru sakit sedikit nggak bisa tidur, itu tersiksa. Saking sombongnya saya. Saya ini kan ahli tidur. Kepala belum sampai nempel bantal 5 cm, wek, itu laki-laki. Itu sedang geraji. Akhirnya bojone gak sok turu, Pak, sampai geraji terus. Ya Allah, akhirnya suaminya bilang, ya cepet-cepetan turu. Belum pernah merasakan gak bisa tidur itu apa, seakan-akan aku bisa tidur. Jenengan pernah merasakan tindian? Iya itu. Betul? Iya. Tindian itu sakit apa sakit? Mimpi dikejar angin, dikejar anjing, itu capek apa capek? Loh, padahal badannya nggak lari. Tapi jiwanya yang dikejar. Siksaan itu kayak gitu, ketika jiwanya disiksa, badannya juga ngikut. Makanya Rasulullah mengajarkan doa yang nilai spiritualnya itu luar biasa. Bismika, loh, diawali dengan namamu, dengan izinmu, ahya, wa bismika Allahumma amut. Kenapa kok diawali ahya? Padahal ini mau tidur kok. Bismika Allahumma ahya, mau tidur kok. Kok tidak diawali bismika Allah amut? Ketika kita tidur, berani menjamin bisa bangun? Oh, ini kayaknya pede semua ini sudah. Betul enggak? Ya Allah. Kemudian ketika kita bangun tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana, engkau telah menghidupkan kami. Ahyana. Ya Allah. Jadi as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kenapa Allah dan Rasulullah mengkaitkan salat dengan tidur? Jadi gini Mas Bri, orang akan salat dengan orang akan tidur itu hakikatnya sama. Jangan mengandalkan ilmu, jangan mengandalkan kekuatan, andalkan kepasrahan. Silakan jenengan tidur pakai ilmu tidur, malah nggak tidur. Ilmu tidur adalah rilekkan badan, jangan konsentrasi. Itu tidak disuruh konsentrasi, malah konsentrasi. Allahu Akbar. Ilmunya tidur adalah pasrah, ilmunya mati adalah pasrah, ilmunya sholat juga pasrah, ilmunya menemukan barang yang lupa pasrah. Ketika pasrah, tiba-tiba ning-nong, langsung connect, pasrah. Kapan jenengan merasakan bau busuk dan bau wangi? Ketika pasrah. Pas ketika aktivitas tinggi itu tidak terasa bau, tapi ketika rileks itu iya. Semoga dipahamkan Allah. Semoga dipahamkan Allah. Jadi ketika kita sholat, kesadarannya itu seperti akan tidur. Makanya Rasulullah itu disolatkan Allah, dibimbing.
ketika kita minta dibimbing Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu penting tapi jangan nomor satukan. Yang nomor satukan adalah bimbingan. Bimbingan, tuntunan, mauna, pertolongan. Pertolongan itu nomor satukan. Apakah setiap orang tahu itu bisa? Belum tentu. Ya, betul. Apakah setiap orang tahu itu pasti nyampe? Belum tentu. Tenang, saya sudah tahu alamat mantenan. Tenang. Sampeyan dhisik ternyata muter-muter. Karena sombong itu loh tadi itu. Jenengan pernah bepergian tiba-tiba blank itu? Pernah? Ya Allah, silakan buka YouTube kesaksian-kesaksian mereka yang tiba-tiba itu di pinggir jurang itu, namanya Mas Andi itu di Mojokerto itu kesadarannya blank. Itu nyetir dan mindsetnya adalah di tol, jalannya itu 100 padahal dia keluar tol, dituntun sama GPS dan GPS-nya itu dianu sama setan seret. Baru ketika sadar itu mobilnya tidak bisa gerak. Ketika tidak bisa gerak, turun, loh, sudah di pinggir jurang. Di depan itu adalah batu besar. Kaget dia, Masya Allah, masih diselamatkan Allah. Itu baru perjalanan fisik seperti itu. Nah sekarang kita ini sholat perjalanan rohani, GPS-nya siapa kira-kira? Kalau ngelamun kemana-mana itu, Pak Gopur, kira-kira GPS-nya siapa itu? Dalam kendali setan itu. Dalam kendali setan. Loh, dalam kendali setan kayak gini loh, mau mengandalkan kekuatan ingatku. Hah? Lebih ingatan setan daripada ingatku. Ingatku itu masih ngelamunku, betul? Kok sombong sekali? Sudah saya ingat, kamu tuh belum ingat, sudah. Dasar nggak pernah ingat itu apa? Orang itu kalau nggak ingat kan merasa ingat, betul nggak? Jangan pernah dihipnotis nggak sama seseorang? Sampean mau ngomong apa sih? Embo. Sebentar, sampean tadi baca ketika sholat baca apa? Embo. Jadi kita itu dihipnotis sama setan setiap sholat itu, Pak Maimin. Makanya datang lagi Pak Maimin. Canda-canda Pak Maimin, biar seru itu. Ya Allah, seperti itu. Sholat yang lamun kemana-mana itu kan GPS-nya GPS dalam kendali setan. Ayo coba itu kalau tidak mengandalkan ma'una Allah. Dalam lamunan sekian tahun sholat istiqomah nggak sadar-sadar itu. Kenapa demikian? Iya, karena dia tidak mengandalkan bimbingan Allah, kemudian naungan Allah. Ya Allah, nomor satukan. Nanti akan paham bahwa kamu itu, saya itu tidak bisa apa-apa. Seperti orang yang akan tidur dan seperti orang yang akan mati. Dan sholat adalah persiapan mati dan persiapan tidur. Alhamdulillah ini sudah makomnya sholatnya tidur semua. Sudah nggak usah diajari. Tinggal membangkitkan para ashabul kahfi yang 309 tahun. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Karim. Ini makna daripada as-sholatu khairum minan naum. Ada kesamaan antara sholat, tidur, dan kematian. Makanya orang sholat itu bukan mati, iku pesariane. Panggonane sare, panggonane turu. Nah kita adalah sholat panggonane, sholat Jum'ah panggonane, Masya Allah, ya Allah. Dalam GPS setan itu ya seperti itu. Jadi tolong disadari, wa idza maritu fahuwa yasfin,
Walladzi yumituni summa yuhyin. Jadi tolong sadari bahwa kita itu tidak bisa apa-apa. Jangan merasa aku bisa makan. Jangan merasa aku bisa minum. Kalau sudah kena pantangan makan itu rasanya ingin makan tapi nggak boleh semua. Betul nggak itu? Silakan orang sakit itu jiwanya pengen makan tapi mulutnya itu pahit. Nggak bisa masuk, akhirnya infus. Saking parahnya itu sampai, Bu Tuti pernah merasakan kan? Saking parahnya itu sampai infus nggak bisa masuk ke aliran darah. Kenapa? Saking bekunya. Pak Ghafur, kayaknya sholat kita itu nggak bisa masuk ke jalan yang normal itu. Perlu diinfus sholat ini, perlu disolati berarti. Luar biasa ini. Itu kan tandanya apa? Fi qulubihim maradun. Kenapa setiap sholat kok infus sholat itu nggak bisa masuk dari Allah itu kenapa? Kenapa? Karena fisik kita itu wa idza maritu. Sakit itu. Dikasih suplemen sholat yang maha obat, nggak masuk itu. Tapi ketika dikasih suplemen obatnya setan, masuk itu. Ngaji merem, gak masuk itu. Masya Allah, dalam istilah kedokteran kronis, penyakit kita itu adalah kronis. Ya, kronis, Ibu. Jadi orang yang sholatnya itu benar-benar sholat, maka yang sakit-sakit itu disembuhkan. Disembuhkan oleh Maha Dokter Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Susah loh Pak Ghafur, orang yang sakit tidak merasa sakit itu kan susah. Orang gila tidak merasa gila itu susah. Orang gila tidak merasa gila sesama orang gila sekian tahun. Kon. Luar biasa ini coba itu. Semoga paham. Ini tadi pembelajaran dari sholat Isya. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Ya Allah, saya ini sakit ya Allah. Supaya tidak sakit, istighfar. Dengan istighfar itu nanti akan terdiagnos bahwa sakit kita itu di sini, sakit kita itu di sini. Makanya sholat itu jadikan syifaun akbar wala zikrullahi akbar. Obat yang paling mujarab, obat yang paling dahsyat itu sholat. Siapa yang sholatnya betul-betul sholat, maka yang sakit-sakit itu akan disembuhkan. Berarti kan yang tidak sadar menjadi sadar, yang tidak ingat menjadi ingat, yang gila menjadi waras. Makanya nanti sesama orang waras kan ketemu. Kita kan alumni gila. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah dan Rasulullah sebagai saksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.